Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Haleluya. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa Bapak Ibu. Amin, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Boleh lambaikan tangannya yang percaya? Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mulai dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih buat segalanya yang Kau beri selama ini ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu selama ini buat kami ya Bapa. Layakkanlah kami ya Bapa untuk bisa hadir ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk bisa dekat bersama-Mu ya Bapa. Kiranya kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Biar hadirat-Mu berada bersama-sama kami ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa pada hari ini ya Bapa, di mana Tuhan Yesus akan naik ke surga seperti mana biasanya dulu ya Bapa, yang membawa segala pengorbanan-pengorbanan yang Dia beri buat kami ya Bapa, di mana ya Bapa kami mengucap syukur atas segala pengorbanannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa, supaya kami layak sekali lagi berada bersama-Mu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa atas semuanya itu ya Bapa. Pada hari ini ya Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya tuntunan-Mu ya Bapa itu melingkupi tempat ini ya Bapa. Tuntunan-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Bapa senantiasa berada di tempat ini ya Bapa. Bapa, kami juga memohon ya Bapa, kiranya ya Bapa Kau memberikan ya Bapa visi dan misi kepada hamba-Mu sekaligus gembala kami di tempat ini Bapak Andrew Tobing ya Bapa. Kau beri yang terbaik ya Bapa, supaya kami pulang tidak sama lagi ya Bapa, karena kami mendapatkan ya Bapa apa yang Engkau beri ya Bapa, supaya itu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu ya Bapa, yang lagi pada hari ini mau melangkahkan kaki ke tempat ini ya Bapa. Kau tuntun ya Bapa, Kau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa, sehingga mereka bisa hadir tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, kiranya ya Bapa yang datang dengan beban berat ya Bapa, biar Engkau legakan ya Bapa. Biar ya mereka ada sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menolong ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, setiap rahmat-Mu itu menyertai kami ya Bapa. Setiap urapan-Mu ya Bapa selalu melingkupi kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap imam-imam musik di tempat ini ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus, supaya apapun yang kami persembahkan ya Bapa, itu berkenan di hati-Mu ya Bapa. Untuk setiap usher, diakon, diakones ya Bapa. Ya Bapa, kiranya ya Bapa, tuntunan-Mu, urapan-Mu, Engkau tutup bungkus juga kami ya Bapa, supaya pelayanan kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa sekali lagi untuk sekeliling Tomo Tower ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, biar jemaat-jemaat di tempat ini ya Bapa, sekeliling tempat ini yang belum mengenal Engkau ya Bapa, Kau kirimkan ke tempat ini ya. Kau ketuk pintu hati mereka ya Bapa. Karena Engkau berada di tengah-tengah Tomo Tower ini ya Bapa. Karena Engkau memanggil ya Bapa, Engkau menjala setiap jiwa di tempat ini ya Bapa, supaya mereka jiwa-jiwa itu dimenangkan ya Bapa.
Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya bangku-bangku yang kosong ini di tempat ini ya Bapa, dari sesi 1 maupun 2 ya Bapa, kiranya Engkau memenuhi tempat ini dan setiap bangku-bangku kosong itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, bukan hanya 1-2 sesi aja ya Bapa, tapi akan bertambah sesi 3, 4, 5 dan berikutnya ya Bapa. Dan tempat ini diperluas kembali ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, inilah hari terakhir ya Bapa, kami memberikan yang terbaik untuk-Mu sebagai buah sulung kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, setiap buah sulung yang diberikan ya Bapa, itu berkenan di hati-Mu ya Bapa, sebagai persembahan ucapan syukur kami ya Bapa, karena Engkau layak menerima semua itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kami berserah ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biar Engkau yang beracara dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah di siang menuju sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu bertanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di KBS Tomo Tower? Boleh lambaikan tangannya? Ada 1 jiwa? Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita besar. Mari bersama-sama kita puji Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Oh, haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dari awal. Besar Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya. Percaya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Dengan bertepuk tangan bersama-sama, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada
telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Terpujilah Tuhan, oh, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Yesus Allah perkasa, oh, oh, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa. Bersama-sama katakan perkasa, perkasa. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang memenuhi setiap kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami percaya ya Tuhan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus jamah hati Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ini kami ya Tuhan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, bersekutu denganmu selamanya. Mari bersama-sama buka kedua tanganmu, katakan Allah Roh Kudus jamah. Allah
kami ya Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu. Ya dengan mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan dengarlah setiap kerinduan hati kami ya Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapak Ibu saja katakan, Allah Roh jamah hati. Ya rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal ya Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Ya Ralabasanalawo. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Ya Ralabasanalawo. Haleluya. Ya Ralabasanalawo. Bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan Yesus, sama-sama kami menaikkan doa kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya lalabasan lalabo, ya lalabasan lalabo. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya
Haleluya. Mari buka suaramu Bapak Ibu. Mari kita naikkan segala doamu. Mari naikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Ya la la para la para la para la para la para. Ya la la para la basya la la para la para. Ya haleluya. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan dan menaruh segala persoalan kami ya Tuhan, kami yakin Tuhan, kami meminta kepadamu ya Tuhan Yesus, meminta Roh Kudus yang ada daripadamu ya Tuhan. Oh ya la la bara la bara la bara la basana la la bo. Haleluya. Roh Kudus hadirlah Tuhan. Ya la la bara la basana la la. Ya la la basana la la. Kami percaya hadiratmu ya Tuhan. Ya la basana la la bo. Haleluya. Ya la bara 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 bara. Jangan lewatkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya la bara la bara la. Ya la bara la bara la. Lembutkanlah setiap hati kami ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu bisa masuk ke dalam setiap hati kami ya Tuhan. Oh ya la bara 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 ya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Ya la bara 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 bara. Oh, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ya la bara 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 bara. Hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara 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 bara. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Ya la bara 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 la bara. Biarkan Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membawa kedamaian bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bara 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 bara. Ya nara la bara la bara la bara la bara. Oh ya nara la bara. Seperti rusa yang haus merindukan sungai-Mu ya Tuhan Yesus. Begitulah jiwa kami datang kepadamu di Tuhan tempat ini ya Tuhan Yesus. Ya la bara la basana. Ya la bara la basana la bara la bara. Puaskan setiap kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ya la basana la bara 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 la. Ya la bara la basana la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kami telah dipuaskan ya Tuhan Yesus. Kami memuliakan Tuhan Yesus.
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Benar ya Tuhan, yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, ya dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan kami datang ya Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Oh, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, sorakan haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu,
pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini kami persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih. Bagimu segala hormat dan syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Adalah kesempatan yang sangat indah Tuhan, apabila pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama sekali lagi, bersyukur kepadamu atas apa yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, adalah pengorbanan yang teramat besar yang Kau beri bagi kami, dan terlebih lagi Kau sempurnakan karya agungmu ketika Kau naik ke surga. Sungguh ada suatu makna yang besar bagi kami dan kami rindu menangkapnya. Biarlah pada hari ini kami boleh mengerti, menangkap pesan dan berkat yang besar di dalam kenaikan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, urapi setiap kami Bapa, memampukan kami mengerti dan juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang kasihi. Shalom. Apakah Bapak Ibu Saudara sukacita berbahagia hari ini dalam ibadah kita, ibadah kenaikan Yesus Kristus? Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita tentunya rindu mendapat pengertian-pengertian, merenungkan makna daripada kebangkitan Tuhan bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, secara sederhana kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani manusia. Ketika Dia dibaptis dan kemudian Dia keluar naik daripada sungai Yordan, tidak lama kemudian mulailah Dia menjangkau jiwa-jiwa. Kita melihat pola daripada pelayanan Tuhan Yesus Kristus adalah seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Yesaya, di mana Dia itu mencari orang-orang yang lemah, mencari orang-orang yang putus asa, mencari orang-orang yang kemudian terjerembab dalam satu kehidupan yang begitu rendah dan lemah. Ada orang-orang sakit, lumpuh, ada orang-orang yang tersisihkan dari tengah-tengah masyarakat, orang-orang ditolak. Tuhan Yesus menjangkau orang-orang seperti itu. Dan dari itu pun kita sudah melihat betapa mulianya Dia. Lalu kemudian Dia membangkitkan rasul-rasul. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat sederhana. Mungkin ada beberapa di antara mereka orang yang terdidik, terlatih, seperti Matius, dia seorang pemungut cukai. Pasti dia orang yang dipilih oleh kerajaan Romawi karena dia punya suatu kecerdasan. Namun demikian Tuhan Yesus melatih mereka dan kemudian mengajar kepada mereka juga bagaimana mereka harus melayani. Sampai satu ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku harus mati." Mereka sulit mengerti dan mereka sangat menolak rencana itu. Tapi Tuhan lebih tahu dan tergenapilah semua yang pernah Dia ajarkan tentang kasih, Dia buktikan. Haleluya saudara. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang membuktikan cakap dan perkataannya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Namun saudara, yang luar biasa adalah ketika Dia telah selesai melakukan pelayanannya di muka bumi ini, maka tidak sampai di situ Tuhan Yesus melayani kita. Sampai hari ini pun Dia tetap melayani saudara dan saya. Sebagai apa? Dia melayani kita sebagai imam besar, tapi bukan imam besar biasa, imam besar yang agung. Ibrani 4 ayat
14 dan seterusnya mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, dia telah melintasi semua langit, the heavens. Ada langit pertama, yaitu langit yang boleh kita lihat. Ada langit kedua di mana kegelapan itu memiliki tahtanya. Baru ada langit ketiga kemana Paulus pernah pergi. Itulah surga indah dan mulia. Dan dia telah melintasi semua itu. Dan akhirnya dia boleh melayani saudara dan saya. Saudara, imam itu perlu di dalam kehidupan. Apa sih imam itu sebenarnya? Saudara, kalau orang dunia mencari pertolongan, kadang mereka ke tempat yang salah. Mereka pergi ke spiritis, orang-orang yang mengerti dunia roh, dan mereka meminta pertolongan. Ada yang dibuat kaya, ada yang dibuat berhasil, ada yang dibuat berhasil memikat hati wanita. Haleluya, saudara. Maka ada orang dunia katakan, cinta ditolak, dukun saudara, saya bukan mengatakan hal yang sama, tapi dukun itu bagaikan imam. Dia mampu memperantarai kuasa dengan apa yang dibutuhkan manusia. Kalau itu kita bicara tentang hal yang tidak kudus, maka sekarang kita bicara tentang hal yang kudus. Seorang imam, dia mampu masuk ke hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Dan dia mampu mengakses segala kekuatan dan kemuliaan Allah. Dan kita punya pribadi yang seperti itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menjadi imam besar agung bagi saudara saya sampai hari ini dan seterusnya. Dia akan melayanimu jika engkau menerima dia sebagai anak Allah. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau yang baik, yang baik, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat lebih jauh lagi dalam Ibrani 5. Ibrani 5, kita akan lihat beberapa ayat mulai dari ayat 4. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa meraih jabatan imam besar agung? Kita tahu dia anak Allah. Amin, saudara. Yohanes 3:16 mengatakan gimana kira-kira? Sebab begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya. Dia anak Allah. Tapi apakah kemudian ketika dia anak Allah langsung dia mendapat suatu privilege, suatu hak khusus untuk menjadi imam besar agung? Dengan langsung begitu saja dia berkualifikasi? Mari kita pelajari. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar.
8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Katakan, menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9 sama-sama. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Katakan amin. Jadi ibaratnya seorang atlet, dia harus menghadiri SEA Games utusan negara. Maka dia akan melakukan beberapa pertandingan di kompetisi tersebut. Tapi kita lihat persiapannya begitu rupa. Ada target yang harus dia capai. Mungkin dia tidak menargetkan medali, tapi dia targetkan, aku harus mencapai tingkat yang seperti ini. Maka dia siapkan, saudara. Apa yang dia siapkan? Makanannya dia siapkan. Apalagi yang dia siapkan? Pola tidurnya dia siapkan. Dia nggak kemana-mana. Dan terlebih lagi yang dia siapkan adalah kebugaran dan kekuatan, kecepatan, apalagi semua respon, reaksi untuk menjadi orang yang siap menjadi utusan suatu bangsa. Demikianlah dengan Tuhan Yesus. Ada target yang harus dia capai. Dan dia disiplinkan hidupnya untuk mencapai target itu. Bukankah itu makna dan arti seorang hamba Tuhan? Amin, saudara. Siapa di sini hamba-hamba Tuhan? Yang di depan saja yang pakai jas. Haleluya. Keliru. Siapa sini hamba Tuhan? Kita semua adalah hamba Tuhan. Yang mau boleh lambaikan tangannya dengan serius. Haleluya. Yang mau, marilah kita disiplinkan hidup kita sampai kita di hadapan Tuhan berkualifikasi. Amin, saudara. Loh, kok gitu, Pak? Bukankah ini semua kasih karunia? Jangan silap, saudara ya. Kita dibenarkan memang kasih karunia. Tapi misalnya saya hari ini bertobat. Kemarin saya penjudi. Ketika saya hari ini dibenarkan, apa yang saya mau banggakan di hadapan Tuhan? Benar? Apa kualifikasi saya? Tuhan, saya hanya seorang penjudi. Ya sudah, hari ini dibenarkan. Apakah kemudian, saudara, seterusnya saya merasa, puji Tuhan, saya sudah dibenarkan, maka saya berjalan mulus, santai-santai saja? Salah, saudara. Kasih karunia yang besar saya terima hari itu ketika saya diselamatkan. Tapi seterusnya saya harus penuhi kualifikasi itu. Amin. Saya harus penuhi kualifikasi itu. Jadi bukan saya masuk dengan kekuatan sendiri, bukan dengan prestasi sendiri. Saya masuk dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Tapi semua itu kualifikasi yang tidak sempat saya penuhi, saya akan mulai penuhi setelah saya berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya, saudara. Maka saudara, kita lihat Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia disiplinkan kehidupannya berjalan untuk kemudian suatu hari Tuhan akan memandang dia, iya, kau ready untuk menjadi pokok keselamatan bagi banyak orang di dunia ini. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita lanjut, kita renungkan imam besar. Ada dua hal yang dilakukan saudara imam menurut Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Maka saudara, dia dipilih untuk mewakili ini banyak orang, dia dipilih. Jadi dia menjadi perantara, persis seperti Pak Aref yang merupakan perantara orang ketika orang dalam pengadilan. Mengerti saudara ya? Dia memperantara. Jadi dia dipilih, ditetapkan. Tugasnya begitu berat. Tapi ingat saudara, dia bisa masuk akses semua seluk-beluk yang ada di surga. Siapa percaya yang ada di surga adalah hal-hal yang sempurna dan hal-hal yang luar biasa. Semua itu bisa dia akses. Dan hanya melalui dia sajalah kita dapat memperolehnya. Maka yang kedua saudara, kemudian dikatakan supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Maka saudara, ada dua
dua sisi daripada peran imam tersebut. Dia menjadi perantara kita. Kemudian yang kedua, dia mempersembahkan persembahan dan korban. Itulah seorang imam. Siapa yang mau jadi imam? Haleluya. Kerjanya apa? Menjadi perantara. Apa yang kita perantarai? Aduh saudara, banyak yang harus kita perantarai, amin. Kadang-kadang pimpinan kita pun harus kita perantarai. Tuhan, pimpinan saya enggak benar Tuhan. Saya berdoa untuk dia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Banyak harus kita perantarai. Bukan hanya anak yang bikin pusing, amin. Saudara yang bikin pusing. Tapi teman-teman kita juga kadang-kadang kita tidak melihat ada kejelasan keselamatan dalam diri mereka. Tapi bukankah kita tetap teman mereka dan kita mengasihi mereka? Dan kalau kita mengasihi mereka, kita mau rindu dan berusaha agar mereka pun menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah tugas kita. Kapan Pak Tuhan menjawab doa? Bukan masalah kapan ya, tapi tugas kita jalankan. Kita menjadi perantara-perantara orang banyak yang masih perlu pertolongan Tuhan. Amin. Di saat kita datang berdoa bagi mereka, kita menjadi imam. Ketika kita datang berdoa, kita sedang mengakses surga. Tapi kita sedang melayani orang, kita sedang menjadi imam. Benar ya? Kita memperantarai. Dan percayalah, kuasa Tuhan pasti bekerja dalam dirimu. Amin saudara. Karena Tuhan rindu semua orang lemah, semua orang yang terpuruk, semua orang terbelenggu dilepaskan, dimerdekakan, diselamatkan. Haleluya. Begitulah hebatnya dan luar biasa Tuhan Allah kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mungkin terlalu tinggi yang tadi ya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang baik, dan ku Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku lihat lebih lanjut, mari kita fokus sebentar tentang Tuhan Yesus sebagai perantara kita. Yohanes 1 ayat 14a dikatakan demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang penting di sini untuk turut kita lihat juga adalah kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Tuhan menjadi manusia, itu akan menjadi jalan, akan menjadi pola yang kita akan ikuti. Amin. Itu akan menjadi pola, akan menjadi jalan. Fenomena yang Tuhan alami akan turut kita alami. Haleluya. Maka saudara, justru dari situlah kita melihat, wah betapa mulianya, betapa herannya Allah itu, dan betapa hebatnya rancangannya. Dan rancangannya itu bagi saudara. Mari kita lihat saudara, kisah di mana Thomas sempat tidak percaya bahwa Tuhan telah bangkit.
Karena mereka sedang mentalnya runtuh. Mereka nggak sanggup percaya, kok bisa Tuhan kami mati. Nah, kemudian Tuhan menunjukkan dirinya. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 20:27? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Alias jangan engkau bimbang lagi, alias jangan engkau ragu lagi. Kita setiap hari dalam hidup ini pasti ada kebimbangan, bimbang. Tapi tanpa Tuhan Yesus memang tidak ada solusi untuk kebimbangan itu. Manusia akan tetap ragu, bimbang, dan tidak tahu mana yang pasti. Pada hari itu Tuhan Yesus menunjukkan, nah ini, lihat sendiri. Saudara, mari perhatikan tubuh daripada Tuhan Yesus itu. Kok masih bisa dicucuk? Kok masih lambungnya bisa dicucuk? Pertanyaannya saudara, ini tubuhnya total baru atau ini tubuh yang lama tapi sudah diubahkan? Yang mana kira-kira? Kalau itu total baru, maka itu akan utuh, sempurna, nggak ada lubang-lubangan. Amin. Tapi ini tubuh yang telah diubahkan, tapi masih ada bekas paku. Seperti itulah kita juga semua akan alami. Amin. Seperti itu. Betapa ajaibnya Tuhan itu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara, anak-anak muda, nggak ada di sini anak muda, ada beberapa yang suka film-film superhero. Ya, maaf, Anda nanti akan menjadi seperti superhero itu. Percaya, amin. Percaya, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh mulia, kudus. Tubuh yang sekarang ini masih bahaya ini, amin. Ya, masih bahaya. Masih bisa ditusuk orang, benar ya. Kita pun masih bisa, maaf, menusuk diri sendiri. Ya kan? Dengan apa? Narkoba dan sebagainya. Bahaya. Tubuh ini masih rentan. Tubuh ini masih vulnerable. Masih bisa menjadi korban. Kenapa? Karena itulah sifat kondisi daripada jasmani. Suatu saat kita akan tinggalkan semua itu, masuk ke dalam suatu tubuh yang superior, yang unggul, tidak bisa lagi dijamah orang dengan menyakitinya. Kita sangat superior daripada kondisi jasmani kita sekarang. Itu adalah bagian daripada Injil juga. Itu adalah bagian daripada di mana kita pengharapan begitu luar biasa untuk hari kedatangan Tuhan Yesus. Maka kita rindu, kita perlu rindu. Sehingga kita bisa fokus, Tuhan aku rindu. Rindukan hari itu, di mana Engkau datang di awan-awan dan tubuhku ini diubahkan. Haleluya. Kalau kita berpengharapan seperti itu, pasti dari sejak hari ini seterusnya kita akan menjaga kekudusan tubuh kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah. Maka saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 4:15a, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Waduh, Pak, hari-hari ini begitu sulit. Anak-anak muda ya, orang tua juga sama. Begitu sulit Pak mengendalikan. Ayo saudara, kita harus menang, amin. Begitu sulit mengendalikan pikiran, daging, mata, tangan, telinga. Begitu sulit. Kita pasti bisa, amin. Karena apa? Semua itu Tuhan Yesus juga rasakan. Haleluya. Pak, emosi saya ini Pak, pikiran saya stres. Saya juga turut merasakannya saudara. Haleluya. Tekanan-tekanan batin bisa meluap
terjemahkan menjadi amarah dan sebagainya. Bisa ngomel, ngomong yang tak penting, yang sia-sia. Kita harus menang atas semua itu. Amin, saudara. Karena dikatakan mulut ini juga itu yang apa, saudara? Bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Justru bisa menentukan kudus tidaknya hidup ini. Kalau kita perkatakan hal yang sia-sia di hadapan Tuhan, kita tidak suci. Amin. Karena dari hatimu lah Tuhan bilang. Dan hati itu kan terpengaruh oleh hormon-hormon, saudara ya. Ada hormon yang bikin kita kesel, emosi, macam-macam. Semua itu mau menuntun kita, mau memancing kita ke dalam jurang, yaitu jurang yang namanya dosa. Maka kita harus menang. Amin. Yang mau katakan amin. Aminnya lebih sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Maka kenapa kita harus menang? Karena Tuhan katakan Dia pun merasakannya. Haleluya. Benar ada Roh Kudus dalam diri kita, dan kita minta Roh Kudus. Tapi kita juga harus jaga, kita harus tahu benar daging ini lemah. Haleluya. Daging ini is our weakness. Daging inilah titik lemah kita. Roh itu adalah penurut. Kita bukan hanya roh. Kalau kita hanya roh, hari ini kita semua gentayangan. Jadi tubuh juga anugerah bagi kita. Cuman yang tubuh ini harus dikelola baik-baik. Yang mau katakan amin. Jadi kalau kita hanya roh, Tuhan aku udah gak tahan lagi dengan tubuhku ini. Jadi Tuhan tawarkan, kamu mau gentayangan? Ya, nanti orang lihat, orang lari. Kayak mana kita mau melayani orang? Shalom saudara, dia langsung lari saudara. Hantu gitu. Jadi Tuhan juga menganugerahkan tubuh ini, tapi memang setengah mati, tapi tidak sampai mati saudara ya, untuk kita mengendalikannya. Kalau Tuhan Yesus sampai mati. Maka saudara, kalau kita mau jadi imam yang akan dipakai Tuhan dengan pengurapan yang tidak terbatas, mari kita semua jaga standar, tingkatkan kekudusan tubuh ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku, katakan dari awal. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
setia kepadamu. Saudara, minggu lalu kami melayani di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Toba dan Humbang Hasundutan, Humbahas. Kami di sana dengan tujuan pertama yaitu mempromosikan STT Pelita Kebenaran untuk menjaring calon-calon mahasiswa, calon-calon pelayan Tuhan. Tapi yang kedua tentunya kami juga dirindukan mereka untuk melayani firman di hari Minggu. Saudara, kadang-kadang di dalam pelayanan juga kita ada hal-hal yang nggak nyaman, nggak adil, atau nggak pantas. Saudara, ketika itu di hari Minggu kami dijatah, padahal kami satu tim, ke tempat yang paling jauh, kami harus mengantar yang lain. Nah, saudara, kadang-kadang kita pikiran manusia itu main, amin, jalan. Tuhan, kok ini tim ini gimana Tuhan? Kok saya pemimpinnya disuruh tempat yang paling jauh? Haleluya. Di hati saudara, saya nggak bilang sama istri, saya hanya bergumul di pikiran, mananya tim saya ini? Mau ditegur, nanti apa saudara? Rusak suasana, amin. Suasana itu bisa hilang, kalau suasananya hilang, urapan pun melayang. Siapa yang mau urapannya melayang? Udah jauh-jauh, ketika kita melayani, kosong pula. Maka saya diam aja. Tempatnya sederhana, belum ada gedung, masih atap-atap. Sementara teman-teman lain saya sudah lihat di foto, wah gedungnya kok mewah-mewah semua, kok saya dapat yang ini. Tapi di situ saya katakan, Tuhan, ini aku hamba-Mu, haleluya, hamba. Amin saudara. Maka pikiran itu harus kita tundukkan, karena kita hamba. Boleh enggak, maaf ya, kita bukan menurunkan derajat, boleh enggak pembantu di rumah ngomel sama atasannya? Enak aja Pak, saya disuruh cuci piring. Nggak mau dia. Kita itu hamba, kita tundukkan semua supaya terkendali semua. Lalu mulailah ibadah, masih tetap di hati saya ini, ya sudahlah Tuhan, kalau emang ini saya percaya ini dari Tuhan, Tuhan mau saya tempat ini. Nah saudara, naiklah ke pelayanan. Saudara, apa yang terjadi? Cakap itu sangat sederhana, tapi yang begitu luar biasa adalah lawatan Tuhan. Kita boleh merasakan satu hadirat surga yang begitu nyata, lebih daripada yang biasa-biasa. Dan di tengah-tengah itu saya katakan, terima kasih Tuhan, karena aku mengerti. Kenapa saya katakan saudara, hadirat surga yang begitu luar biasa? Itu tempat panas, masih atap seng, dan terbuka saudara. Tapi ketika kami di panggung, itu dingin saudara. Ketika menyembah terus, air mata berlinang, dan tiba-tiba ada suatu kesejukan yang tak dari mana. Saya percaya dari surga, itu melawat umatnya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Jadi kita adalah imam. Kita enggak berhak ngomel. Kita enggak berhak main fisik. Tugas kita adalah mengakses alamnya spiritual Tuhan dan memberkati banyak orang. Untuk itu kita harus mengkontrol, mengendalikan segala sesuatunya. Dan kita harus tunduk pada satu mental, yaitu pemahaman, aku ini hamba. Kalau kita hari ini mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, marilah kita juga tunduk, taat sebagai hambanya. Lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dia taat, amin. Dia taat sebagai seorang anak sampai dia mati. Dan ketika selesai, maka dia layak menjadi pokok
keselamatan bagi seluruh orang yang percaya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka melalui pesan hari ini, biarlah kita menjadi imam-imam yang dahsyat. Amin. Sekali lagi, imam apa? Memperantarai. Banyak orang yang harus kita perantarai. Banyak, terlalu banyak. Semua orang yang lebaran kemarin itu harus kita perantarai. Haleluya. Tugasnya berat. Tapi gak usah semua itulah, yang kita kenal-kenal saja dulu. Haleluya. Tapi kita percaya. Haleluya. Yang kemarin TikTok Tuhan Yesus tidak berubah, itu baru awalnya. Itu akan lebih lagi, makin banyak orang. Setiap lidah mengaku, setiap lutut berturut, Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Basuh aku. Mari kita sama pakai berdiri. Darahmu anak domba, anak domba. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan rohmu, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, inginkan emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Untuk mata kita, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Musik saja. Pakai kami ya Tuhan, pakai setiap hamba-hambamu laki-laki, hamba-hambamu perempuan, bahkan anak-anak kecil, anak muda, orang tua. Kau sanggup memakai kami luar biasa Tuhan. Hari ini kami berdoa, jangan ada sesuatu pun dalam diri kami yang menghambat pengurapan-Mu ya Tuhan. Biarlah saat kami berdoa Tuhan, itu ampuh, itu dahsyat, itu menggempurkan musuh, meruntuhkan benteng-benteng iblis. Biarlah ketika kami berdoa, langit terbuka, pintu surga terbuka, keselamatan terjadi. Biarlah ketika kami berdoa, berkat-Mu tercurah ya Tuhan, berkat-Mu. Ketika kami berdoa, menumpangkan tangan kami pada orang yang lemah, dibangkitkan di bawah. Ketika kami berdoa untuk orang lemah, mereka mendapatkan kekuatan baru. Amin ya Tuhan.
Ketika kami berdoa untuk orang sakit, yang lumpuh akan bangkit Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu sempurna Tuhan. Pakai kami, oh ya pakai apa-apa. Anak-anak muda terima. Oh orang tua terima. Terima kasih Tuhan, pakai kami. Oh, terima kasih. Oh, mari katakan bersama-sama, jadikan kami Tuhan rumah doa. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, Agar semua suku bangsa, amin, oh, datang menyembahmu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Katakan, agar semua suku bangsa datang menyembah. Berikan tepuk tangan begitu. Kami berikan syukur. Biarlah lawatanmu terjadi, dan itu lebih dan lebih lagi terjadi di tempat ini, di Sutomo Tower. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Berkat atas setiap rumah tangga pribadi, anak-anak yang kuliah, sekolah, bekerja, usaha, kami telah terima hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ada sedikit keterangan tambahan bahwa persembahan buah sulung akan terus kita berikan bagi yang belum memberikan. Kemudian waktu terakhir pemberian buah sulung adalah Minggu Pentakosta, bukan hari Minggu ini tapi nextnya sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk minggu ini akan diadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 11 dan pukul 4 sore. Bagi Bapak Ibu dapat datang kepada ibadah-ibadah yang tersedia pada jam 11 dan jam 4. Serta bagi Bapak Ibu yang rindu melayani bersama-sama dengan kami Departemen Musik, boleh bersama-sama datang setiap hari Kamis, mulai Kamis depan jam 3 sore di tempat ini. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, kita tutup ibadah kita dengan doa. Rasa syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya di pada kenaikan Yesus ini Tuhan, kami ditambah-tambahkan kasih kami kepada Engkau. Bukankah Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan? Melihat dari pengorbanan-Mu ya Tuhan, kematian dan kebangkitan, bahkan kenaikan-Mu ke surga, yang untuk menyediakan tempat bagi setiap kami ya Tuhan.
Bukankah Engkau Allah pengantara bagi setiap kami umat-umat-Mu agar kami layak di hadapan Tuhan ya Tuhan. Engkau sebagai imam agung dan Engkau merendahkan diri mengambil rupa sebagai manusia. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Jadikan kami semua yang ada di tempat ini menjadi imam-imam yang dipercayakan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami masih melihat banyak orang-orang yang berada di dalam kegelapan, dan bagian kerinduan kami adalah membawa mereka ke dalam terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati hamba bagi setiap kami ya Tuhan. Biar tidak ada di antara seorang kami pun yang didapati boleh menyombongkan diri, angkuh ya Tuhan. Tapi Yesus adalah sebagai teladan bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap orang tua akan mendapat mimpi. Anak laki-laki, anak perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu di tempat ini akan mendapat penglihatan-penglihatan yang daripada-Mu, karena Roh Kudus dicurahkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya imam-imam di tempat ini Tuhan akan membawa terobosan-terobosan baru Tuhan. Dan dari tempat ini kami naikkan doa kami ya Tuhan. Oh rabasika rabataka rabaraba. Hujan pertobatan terjadi Tuhan di muka bumi ya Tuhan. Setiap suku, kaum, bahasa dan bangsa itu datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Seperti hari ini Tuhan Engkau melawat kami Tuhan. Kami percaya buat saudara-saudara kami yang gak hadir tempat ini, Engkau melawat mereka Tuhan. Ada kegerakan yang luar biasa di GBI Stomotor. Thank you Lord, thank you Jesus atas semua firman-Mu. Berkati Pak Bapak Gembala kami, urapi lebih, pakai lebih lagi Tuhan Bapak Andrew ya Tuhan, untuk menyampaikan visi-visi yang luar biasa sehingga pertobatan terjadi. Dan terima kasih Tuhan, sebagai ketua STT Tuhan, kami percaya STT akan Engkau angkat naik lebih lagi Tuhan. Akan banyak lahir dari sana Tuhan, penuai jiwa yang luar biasa Tuhan. Akan mengalami pertobatan daerah-daerah yang belum dilawat. Terima kasih, pakai lebih dalam pelayanannya sehingga kami akan melihat tanda-tanda ajaib menyertai pelayanannya. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di tempat ini buat suami-suami mengasihi istri, istri tunduk suami, anak-anak takut dan hormat kepada orang tua. Terima kasih juga Tuhan, kalau nanti jemaat-Mu akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan mereka memberikan persembahan dengan sukarela dan Engkau akan melipat gandakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sama-sama juga kita berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, di pusat Jakarta Tuhan, Bapak Insinyur Niko Notor Harjo bersama 4 deputinya, di Medan Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi bersama wakil-wakilnya, dan juga Bapak Gembala kami tempat ini. Visi dan misi yang baru Engkau berikan sehingga kami percaya bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota Medan, bahkan bangsa-bangsa dituai untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga hari ini berdoa untuk pembangunan Sumatera Tuhan. Kami percaya kalau Engkau yang memulai Tuhan, maka Engkau akan menyelesaikan tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami juga mengangkat tangan kami berdoa buat perdamaian dunia, Ukraina, Rusia Tuhan, diperdamaikan dalam nama Yesus. Tidak ada gejolak, tidak ada masalah Tuhan. Perekonomian semua dunia aman. Terpuji nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan, buat pemilihan presiden yang 2 tahun lagi, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan suasana yang kondusif buat bangsa kami, sehingga tidak ada
masalah ya Tuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada demonstrasi, semua aman sehingga perekonomian bangsa kami semakin aman dalam nama Yesus. Sama-sama kita berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus Yerusalem. Kesejahteraan yang ada di lingkungan tembok-Mu dan di tengah-tengah puri-Mu itu mengalir buat kota Medan, buat jemaat-Mu di Setomo Tower. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Engkau yang mengantarkan, menibahkan kami untuk kami boleh berkumpul dengan keluarga kami dengan keadaan sehat. Namun sebelum berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, tujukan hati kita dengan penuh keikhlasan, kemurnian, dan yakin percaya. Terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis, indah, penuh kuat kuasa, itulah menjadi milik-Mu pagi, siang, hari ini, bahkan sampai esok, sampai Maranatha. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Yang diberkati, selamat hari kenaikan. Haleluya, shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan menyampaikannya kepada kotak yang ada di pintu keluar. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah kuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Perkasa.